Nabi Muhammad wa Ismail amma ba'du. Baik, hadirin rahimakumullah, sahabat sekalian dengan Mas Randi dan kawan-kawan. Alhamdulillah, insya Allah pada kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengadakan sesi konsultasi terkait kesalahan muamalah atau bisnis yang mungkin nanti akan disampaikan oleh tim. Terpadahal mungkin dari siapa, Mas Randi dulu? Mungkin berarti bisa langsung mulai ya, Ustadz ya. Iya, langsung. Eh, Mungkin dari saya dulu, Ustadz. Nanti mungkin Ya, kalau teman-teman atau punya pertanyaan yang follow up question, mungkin bisa dilanjutkan gitu ya. Eh, ini Ustadz yang pertama, saya ingin bertanya terkait pekerjaan. Kebetulan saya itu mendapatkan penawaran pekerjaan di salah satu perusahaan bidang IT, Ustadz. Nah, perusahaan ini secara khusus dia bergerak di bidang autentikasi dan otorisasi. Contoh layanannya itu seperti enkripsi data, kemudian layanan two factor authorization seperti yang di Google gitu ya, 2FA. Kemudian ada tanda tangan dokumen digital dan lain-lainnya. Nah, yang jadi permasalahan adalah dari pihak recruiter eh, mengatakan bahwa rata-rata atau mayoritas klien dari perusahaan yang menawarkan pekerjaan kepada saya itu kliennya itu mayoritas itu berasal dari sektor pemerintah, banking, dan financial services. Nah, dikarenakan ada perbankan di dalamnya, apakah ini menyebabkan hukumnya menjadi haram atau bagaimana Ustadz terkait pekerjaan yang ditawarkan kepada saya gitu Ustadz? lingkup pekerjaan yang dilakukan seperti apa misalnya? Kalau untuk role-nya secara spesifik itu saya itu di bidang AI Ustadz. Jadi kayak membuat AI artificial intelligence misalkan kayak kalau yang dijelaskan oleh recruiternya itu misalkan kayak di KAI Ustadz. Kereta api itu Ya. kan ada yang nge-scan muka gitu ya. Nah, itu Mm-mm. kan langsung apa ya terkoneksi dengan data kita gitu kan. Nah, itu contoh Oke. aja gitu. Nah, tapi eh, ada dikatakan bahwa kan kliennya tuh bisa bank gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kita di situ sebagai operator ya, atau programmer, atau gimana, Iya, mungkin bisa Mas Nandi? dibilang programmer Ustaz. Mungkin bisa dibilang programmer lah. Nah, kalau programmer itu kan sistem ini ya, sistem itu kayak KYC gitu ya, sistem Ya, KYC gitu KYC ya. ya. Nah, Know your customer KYC ya, gitu. Ustaz. Iya, iya. Nah, itu sistemnya ketika ada klien, misalnya perusahaan KI atau banking, nah itu dibuat spesifik atau enggak? Misal kalau untuk KI, eh, dia pakai coding tertentu, terus kalau untuk banking, dia dibuat khusus, atau memang general Nah, ini produknya? eh, kebetulan kan ini bentuknya masih penawaran pekerjaan, Ustadz. Jadi saya Hmm. masih belum tahu apakah ini kayak spesifik proyeknya terhadap klien tertentu atau kita punya produk kemudian dipakai oleh perbankan. Nah itu saya Mm-mm. belum tahu, Ustadz. Itu bagaimana, Ustadz? Iya, jadi gini, secara objek jasa, pertama secara objek jasa itu halal. Ya, secara objek jasa itu halal, jadi kalau kita kerja di situ, itu nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ketemu, apa namanya, klien perbankan, karena KYC ini kayaknya dia termasuk mandatori ya di sistem banking Hmm. untuk funding atau untuk lending, apalagi di fintech tuh. Ya, di fintech itu KYC Hmm. itu menentukan approve atau reject, seperti itu. Hmm. Nah, jadi eh, ketika itu digunakan di banking yang ribawi, nah ini kena pasal ta'awun 'alal ism, karena ini masuk sistem approval kredit ribawi ya. Kalau dia masuk ke fintech lending, Hmm. pemberian utang ribawi. Nah, kalau kita mengetahui penggunanya adalah klien ribawi, nah, maka lebih baik kita tidak mengerjakan proyek tersebut. Gitu. Cuma kan kalau di perusahaan kita nggak bisa milih-milih proyek, ya nggak Hmm. bisa milih-milih proyek. Nah, nanti tinggal dilihat apakah dalam 1 bulan itu nanti kan pasti ada probation ya. Ada Hmm. probation mungkin 3 bulan.
dilihat persentasenya, apakah klien yang banking ribawi itu lebih dari 50% atau tidak. Kalau ternyata lebih dari 50%, mayoritas klien adalah banking ribawi, dan itu spesifik KYC-nya untuk peruntukan fintech lending ribawi, misalnya pinjol kayak gitu, nah maka kita sebaiknya jangan kita keluar di tempat tersebut. Tapi kalau ternyata klien bankingnya jarang-jarang, paling sebulan cuma 10% atau 20%, nah maka masih boleh bertahan di perusahaan tersebut. Seperti itu. Eh, oke Ustadz, mungkin Hmm. mau melanjutkan Ustadz. Kalau misalkan Ya. eh, misalkan lebih dari 50%, tapi layanannya ini seperti tadi Ustadz apa? Jadi Hmm. tidak spesifik untuk klien misalkan bank A atau bank B gitu. Jadi misalkan perusahaannya memang udah buat produk yang secara umum dan memang kebetulan Nah, banyak yang menggunakan itu bank gitu. Kalau itu bagaimana Ustadz? kalau itu nggak ada masalah. Kalau seperti itu Oh, berarti tidak ada masalah. Hmm. berarti 50% tadi itu masuknya ke yang ini ya Ustadz ya, yang client based project gitu ya Ustadz ya. Iya, Oke, baik. project. Jadi dia spesifik berdasarkan kliennya. Kalau banking dia ada coding khusus misalnya. Seperti Oh, itu. eh, mungkin terakhir Ustadz terkait yang ini, Hmm. kalau misalkan di dalam kantornya saya coba jelaskan gitu ke HR-nya atau ke atasan saya gitu. Kalau Hmm. saya eh, kalau bisa tidak dilibatkan dalam proyek-proyek yang terkait dengan perbankan seperti itu. Nah, itu kemudian misalkan di approve gitu dan diperbolehkan. Itu apakah boleh tetap Bagus. berjalan? Boleh, boleh. Hmm. Oke, baik. Boleh sih. Paling Baik. nggak perlu ekstrim non banking ya. Paling minta diprioritaskan banking yang syariah misalnya atau fintech yang syariah seperti itu. Oh, untuk mengatakan syariah saja sudah cukup Ustadz kalau sekarang. Udah cukup ya, udah Oke, cukup. baik Ustadz. Oke, baik Ustadz. Berarti saya izin lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Ya. Ini terkait investasi Ustadz. Kebetulan kan saya dan kawan-kawan saya ini ya masih masih anak muda gitu Ustadz. Jadi kami Iya, baru belajar tentang investasi kan sedang viral dan eh, di berbagai platform sosial media gitu ya. Nah, iya. eh, karena kekurangan ilmu kami gitu, kami ingin bertanya bagaimana hukumnya berinvestasi di instrumen investasi gitu seperti saham, reksadana, kemudian ada kripto atau instrumen populer lainnya. Nah, itu jika diperbolehkan gitu, apa saja gitu Ustadz rambu-rambu yang perlu diperhatikan dan bagaimana cara berinvestasi instrumen-instrumen tersebut secara halal gitu Ustadz. Iya. Ini panjang sekali nih jelasinnya. Itu mungkin singkat aja ya. Iya, Iya, Ustadz. iya. Ini bisa berhari-hari nih kalau daurah. Iya, saham sendiri, kripto sendiri. Iya, oke, oke. Secara umum, produk muamalah itu kembali ke hukum asal ya. Asal fil muamalat al-ibahah. Hukum asal muamalah itu mubah. Nah, sampai kita menemukan hal-hal yang memang di situ jelas dengan tegas skema-skema yang diharamkan seperti riba, goror, dan kezaliman. Nah, untuk investasi yang ada di Indonesia, kita kan eh, ada otoritas jasa keuangan. Nah, jadi nggak sembarangan kita investment melalui platform yang mungkin tidak berizin itu kurang lah ya. Nah, untuk platform-platform yang sudah berizin, baik itu banking, pasar modal, kripto, insurance, nah itu semua sudah ada regulasinya dari otoritas jasa keuangan. Jadi selama platform atau instrumen investasi yang digunakan sudah berizin dan apa namanya mendapatkan izin syariah, maka insya Allah tidak mengapa. Seperti itu. Contoh untuk saham contohnya, untuk saham itu kita sudah ada yang di OJK sendiri sudah ada Direktorat Pasar Modal Syariah. Kemudian di Indonesia juga sudah ada yang namanya SOTS ya, Syariah Online Trading System. Nah, itu juga sudah banyak fintech-fintech exchange ya, exchanger saham ataupun sukuk ataupun reksadana yang ini sudah menggunakan sistem syariah online trading system SOTS tadi, di mana dia nanti akan ngeblok transaksi-transaksi yang mengandung keharaman seperti riba, goror ya, contohnya adalah future, margin trading, shadow trading,
Ya, itu semua nanti akan keblok di aplikasi SOTS tersebut. Nah, kalau lebih rincinya seperti apa, nanti teman-teman bisa lihat di Play Store itu Motion Trade. Nah, Motion Trade itu yang saya pakai, dia produknya MNC, tapi dia sudah berizin sekuritas syariah, dan dia bank kustodiannya pun syariah. Nah, jadi cirinya kalau platform exchange itu syariah, dia semuanya syariah. Hmm. RDN-nya, kemudian bank kustodinya, itu juga syariah. Nah, jadi kalau memang sudah platformnya berizin syariah, maka insya Allah tidak apa-apa. Kecuali di kripto ya, kripto kami saya sebagai pengawas di Asosiasi Aset Kripto Syariah Indonesia sedang berusaha melakukan audiensi kepada DSN MUI ya untuk penerbitan fatwa kripto syariah atau kripto halal seperti itu. Nah, cuma meskipun fatwa DSN MUI-nya belum keluar untuk masalah kripto, akan tetapi bukan berarti kripto ini mutlak haram. Ya, Hmm. karena memang fatwa-fatwa di dunia Islam internasional di dunia itu sudah banyak yang lebih dulu keluar ya ketimbang di Indonesia. Jadi sudah banyak yang merilis koin-koin atau token-token yang mubah, ya, token-token yang mubah. Nah, itu kalau kita mau berinvestasi di apa namanya kripto, maka kita harus mengetahui teknisnya tuh, teknis syariah compliance-nya seperti apa, ya aspek-aspek syariahnya. Kenapa? Karena di Indonesia belum didukung sistem yang bisa memfilter atau sistem digital dari otoritas ya, yang bisa memfilter transaksi-transaksi yang mengandung keharaman untuk kripto. Maka kita filternya bagaimana? Filternya manual. Ya, kita harus mempelajari aspek syariah dari masing-masing apa namanya token atau koin ya. Dengan cara apa? Dengan cara tentu saja mempelajari white papernya ya, white paper dari masing-masing aset kripto tersebut. Apa saja aspek yang dinilai? Pertama dilihat dari projectnya fake atau ada atau tidak ya, projectnya halal pertama ada atau tidak ya, kemudian projectnya itu halal atau haram, karena ada projectnya itu dia base-nya game kan, ada base-nya game, ada base-nya itu ini apa kasino, macam-macam ya, ada meme coin juga yang nggak memiliki underlying project. Nah, itu semua aset-aset kripto yang bermasalah. Nah, kemudian selain projectnya jelas, kejelasan project, kehalalan project, kemudian utilitas tokennya itu sebagai apa dia di jaringan blockchain-nya. Hmm. Apakah dia sebagai apa namanya gas fee ya seperti di Ethereum, yaitu ada namanya gas fee ya, atau dia sebagai mata uang ya, sebagai mata uang di jaringan blockchain tersebut, atau dia sebagai apa? Nah, utilitasnya dilihat. Kalau utilitasnya merupakan utilitas yang dibolehkan, maka boleh. Nah, itu sudah tiga aspek ya. Kemudian dilihat apa namanya cara tradingnya. Cara tradingnya seperti saham, apakah menggunakan cara-cara yang diharamkan seperti stacking methodnya ya. Stacking methodnya apakah menggunakan akad card, apakah menggunakan future. Nah, kalau future tentu saja nggak boleh. Ya, kita yang dibolehkan hanya transaksi spot yang untuk di exchange crypto. Adapun stacking itu di tiap exchange di Indonesia itu beda-beda akadnya. Harus kita teliti lebih lanjut ya untuk stacking metodenya seperti apa. Apakah menggunakan akad card, apakah wakalah bil ujrah, apakah mudharabah. Nah, itu aspek-aspek yang perlu dilihat dari syariah compliance terkait aset kripto. Jadi masih manual. Ya, teman-teman bisa googling nanti syariah compliance cryptocurrency atau crypto aset itu banyak insya Allah. Terutama dari apa namanya website-website apa namanya advisor atau eh, apa namanya eh, para masyayikh yang memang berkecimpung di bidang kripto ya. Contohnya adalah Mufti Faras Adam ya. Faras Adam itu dia sudah mengeluarkan merilis beberapa list apa namanya aset kripto yang sudah beliau memiliki standar sendiri ya, standar sendiri terkait kesyariahan aset-aset kripto. Nah, beliau merilis itu. Tapi nanti insya Allah di Indonesia juga kami ya di asosiasi itu akan merilis daftar-daftar token tersebut seperti itu. Oke. Kemudian untuk apa lagi? Kalau di saham aspek syariahnya paham ya atau gimana? Jadi kalau di Eh, saham meskipun aspek syariahnya kita belum paham itu lebih gampang karena sudah ada indeks-indeks dan tadi sistem SOTS. Jadi kita bisa merujuk ke
apa namanya, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Itu Hmm. bisa di-download di Google, atau Jakarta Islamic Index. Nah, itu dia bisa update-nya kurang lebih per 6 bulan kalau nggak salah ya, per 6 bulan dia akan mengupdate mana saja saham-saham yang masuk kategori syariah dan mana saja yang keluar dari, jadi bisa keluar masuk tuh. Bisa ada yang 6 bulan itu masuk jadi kategori syariah atau ada yang keluar. Dilihat dari apa? Dilihat dari standar di Indonesia ya, di SNMUI menentukan parameter-parameter rasio-rasio finansial terkait kriteria saham syariah. Contohnya rasio utang ribawi berapa persen. Di Indonesia kan apa namanya, maksimal 40% ya. Kemudian standar aset non halalnya berapa persen. Di Indonesia maksimal itu 10%. Kemudian standar apa namanya, liquidity-nya, apa namanya, uangnya ya, modalnya apakah lebih dari 40% modal ribawi atau tidak. Kemudian ini apa namanya, eh, utang ya, rasio utang ribawi, permodalan sama utang tadi beda ya, rasio modal sama rasio utang ribawi dia maksimal itu sama 40%. Nah, keempat aspek ini itu dilihat oleh indeks. Nah, nanti dirilis per 6 bulan di indeks saham syariah Indonesia. Tapi kalau di saham kita nggak perlu repot-repot sebetulnya. Itu kalau mau belajar aja ya. Karena sudah ada tadi Syariah Online Trading System. Jadi kalau kita pakai exchange yang sudah syariah, contohnya tadi Motion Trade, atau ada juga iPod Syariah, ya iPod Syariah. Nah itu dia sudah memblokir beberapa tipe transaksi yang mengandung keharaman. Juga provider saham-saham yang dijual di exchange tersebut itu juga sudah 100% sesuai dengan standar saham syariah di Indonesia. Nah, kira-kira apa lagi? Baik Ustadz. Eh, Hmm, berarti mungkin ini Ustadz pengen tanya hmm, terkait ya kripto itu ada titipan dari kawan saya. Mungkin ya, kalau karena kita masih awam gitu ya Ustadz ya. Mungkin hmm, ada saran nggak Ustadz koin apa gitu yang eh, dari Ustadz pribadi yang Ustadz tahu yang diperbolehkan gitu ya, Ustadz. ya. Ini langsung to the point berarti. Ya, yang saya apa namanya pakai ya, karena yang saya pakai itu sudah memang saya lihat white papernya dan sudah saya intip ke website-website para ulama di Timur Tengah. Contohnya adalah Bitcoin ya, yang mainstream ya, Bitcoin, Ethereum, Solana, ya gitu. Kemudian kalau koin apa, token-token AI-nya seperti Render, gitu. Kemudian apa lagi ya? Lupa saya. Saya Oke nyontek Ustadz. dulu di exchange. Teman-teman pakai apa biasanya mainnya? Indodax. Oh, Ustadz itu ada rare Ustadz lagi naik banget. Rare, Hah? rare, Apa? rare, rare. Rare ya? Oh, saya belum Ya, tahu itu. oh ya, lagi naik banget Ustadz Ustadz. Abu Tekero pakai exchange apa? Atau pakai Saya cold lumayan banyak Ustadz. wallet? Saya Hmm? Bitcoin, Fetch, terus Solana, Hmm. terus ATP lagi turun tapi ATP gitu. Cuman ini Iya. hari ini Belinya lagi pakai pakai exchange lokal atau pakai cold wallet? pakai lokal Ustadz, pakai yang udah pakai peluang yang udah resmi di Indonesia gitu. Oh, pakai peluang. Ya, sekarang lagi naik banget di SYS Ustadz lagi. Wah, itu berapa hampir Oke. 100% naiknya Ustadz hari ini. Iya, iya. Alhamdulillah. Kalau nama-nama, saya nyebutin nama-namanya saya lupa. Mungkin Mas Randi bisa nyebutin contohnya apa? Kalau saya udah pernah baca, biasanya saya tahu apa Saya belum misalnya. tahu sih Ustadz, saya masih belum Nggak ada. pernah mendalami kripto sejujurnya karena Ya, saya takut Kak. hukumnya. Iya. Kalau ini jelas ya, kalau stable coin macam Tether, USDT, USDC itu clear, dia nggak ada masalah. Yang kita bahas yang project base, ya, project base itu contohnya tadi render, ya, atau yang smart contract, atau yang sistem gas fee seperti Ethereum. Nah itu semua insya Allah sudah syariah compliance ya, syariah compliance. Binance itu masih kami teliti ya, karena ada beberapa isu ternyata dia memiliki aset ini. Ini baru kabar ya, baru kabar yang saya dengar.
perjudian. Jadi dia memiliki project. Nah, koinnya nggak tahu tuh apakah disuplai ke sana atau tidak. Hmm. Ya sebetulnya dia Binance secara project bagus ya. Cuma, nah itu tadi ada isu bahwa dia memiliki apakah nanti berkaitan dengan utilitas tokennya atau tidak itu masih kita teliti di Binance. Nah, kemudian mungkin ada lagi ya project ini yang kodenya itu Arham ya Arham. Ini yang AI. Yang AI yang saya beli itu cuma dua sih. Render, Arham, ya itu. Kemudian yang mainstream yang sudah big volume yaitu BTC, Bitcoin, Ethereum, sama Solana. Solana. Mufti Faras pun dia belum banyak menerbitkan list koin yang halal, baru 10. Nah, kalau yang sudah itu teman-teman bisa yang sudah pasti syariah ya ada namanya Facet. Aplikasi Facet. Exchange Facet double S ya. Nah, di situ 100% koin semua sudah syariah compliance. Aset ya Ustadz ya. Tidak akan terbit di situ ASSET ya iya Ustadz. Facet. Iya, iya, FASSET. Nah, saya kenal direkturnya, saya kenal. Ya, dia juga Dewan Pengawas Syariahnya Mufti Faras Adam. Jadi Hmm. memang Dewan Pengawas Syariah Syekh Sunnah ya, dan dia paham tentang cryptocurrency. Dia menjadi Dewan Pengawas. Dia pusatnya di Dubai. Nah, cuma di Indonesia ada country manajernya, ada perwakilan Indonesia, dan dia di Play Store ada nanti download aja Facet. Semua semua koin yang rilis di situ atau token yang rilis di situ itu semua sudah syariah. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Tapi sayangnya baru 10 baru 10 Oke, Ustadz. koin dan 10 token. Meskipun tidak membatasi, sebetulnya banyak, tapi yang 10 itu udah jaminan tuh ya, sudah karena sudah diteliti secara internasional ya, udah jaminan. Oke, Ustadz. Randi, Oke, boleh sedikit nanya nggak Randi? Ya, Nah, silakan ini Ustadz. saya, Silakan, Nak. silakan Ustaz, mohon Ustaz. maaf ya Ustaz, kalau saya agak motong. Saya kan Ya. pakai peluang, sedangkan istri saya pakai Binance ya Ustaz teh. Bener nggak sih Mm-mm. saya pakai Binance ya? Nah itu ada pertanyaan, apakah Mm-mm. Binance itu haram di koinnya atau di exchange-nya ya Ustaz? Yang kemungkinannya kalau emang itu dipakai perjudian gitu. Di koinnya, di Oh, koinnya. di koin, koinnya ya? Iya, ini saya belum bilang dia haram ya. Baru Oh ada gitu. Gitu. kabar. Kita kan ada grup ini, grup asosiasi. Nah, itu baru Mm. ada kabar-kabar aja. Ya, cuman kalau Nanti istri kita saya kan pakai Binance ikuti. dan itu mainnya Dan Bitcoin, Solana, tetap di koin-koin iya, yang iya, halal itu jadi nggak boleh iya. Ustaz ya, walaupun It- mainnya di koin boleh. halal. Itu Binance yang itu bukan koin, dia exchange. Oh, Exchange, exchange. iya exchange Hmm. Binance nggak ada masalah. Siap, siap. Makasih Ustaz ya. Mohon maaf kalau Iya, ini memotong Ustaz takut. Soalnya iya nggak takut apa-apa. kelewat ininya. Iya. Silakan nanti Iya. lanjut nanti. Oke, baik. Oke, ya. Eh, oke, Ustadz. Mungkin izin lanjut, Ustadz ya, ke topik Iya. selanjutnya, Ustadz. Oke. Ini kembali ke topik ke pekerjaan, Ustadz. Mm-mm. Misalkan kita kerja di suatu sektor industri, secara khusus ini saya ngomongnya industri IT atau yang semisal, atau yang kerjanya seperti kerja kantoran gitu, Ustadz. Nah, itu di Mm-mm. kontrak kerja misalkan dikatakan bahwa jam kerja itu 8 jam sehari. Sedangkan Iya. sepengalaman saya jarang sekali saya temukan bahwa orang ada yang bekerja full 8 jam gitu Ustaz. Nah, yang saya dan kawan-kawan saya pahami itu 8 jam itu yang dimaksud itu adalah siap dan standby selama jam kerja gitu. Nah, sehingga ketika dibutuhkan pada jam tersebut, kami siap untuk membantu pekerjaan gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukumnya di selang 8 jam tersebut, misalkan ketika tidak ada tugas atau tidak diminta bantuan gitu oleh atasan atau dari kantor, misalkan kita eh, sedang suntuk gitu yang misalkan Ustadz kita buka HP atau refreshing itu, apakah jatuhnya menjadi korupsi waktu kerja Ustadz? Ya, kalau seperti itu tergantung kesepakatan masing-masing dengan pemberi kerja, ya atau dengan atasannya langsung. Karena kan yang tahu volume pekerjaan biasanya supervisornya tuh ya di kantor supervisornya. Kalau emang supervisornya membolehkan, ya, minimal untuk pertama awal-awal ya kita izin. Pak, Bu,
kerjaan lagi longgar, apakah kita boleh melakukan aktivitas lain selain, tapi kalau ada aktivitas yang lebih produktif ke pekerjaan, tentu saja itu kita prioritaskan. Tapi kalau memang tidak ada dan memang longgar, bolehkah kita melakukan aktivitas lain di luar aktivitas yang memang sudah prioritas kita lakukan di pekerjaan. Kalau atasan oke, ya nggak ada masalah. Oke. Kalau misalkan eh gimana ya Ustadz? Kalau misalkan memang kayak normalnya orang-orang memahaminya seperti yang kayak saya katakan ya gitu Ustadz. Misalkan programmer gitu kan. Kan kadang Hmm, kan dalam 8 jam eh, hampir tidak mungkin Ustadz gitu kayak 8 jam full depan laptop dan ngoding gitu Ustadz. Nah, itu iya. misalkan apakah tetap harus tanya gitu ke atasan atau bagaimana Ustadz? Atau lihat kebiasaan Iya, gitu? karena kalau saya juga dulu pernah ngantor ya di Cikarang. Ya, jadi memang di lapangan itu banyak, Mas Randi. Jadi yang 8 jam itu full, terutama operator produksi. Dia 8 jam bahkan nggak bisa keluar ruangan. Itu berdiri terus selama 8 jam itu ada. Oh, Dan itu banyak ya, full. Makanya itu kondisional, tergantung kesepakatan kerja masing-masing dan role-nya masing-masing di perusahaan tersebut. Kalau orang produksi, nah itu memegang peran penting, dia nanti mungkin kalau yang berdiri terus itu dia diatur tuh shift-shiftannya. Apakah selang berapa jam dia kan, karena dia juga ada hajat manusiawi ya, makan, ke toilet seperti itu. Nah itu hmm, biasanya ritmenya diatur tuh sama supervisornya. Nah jadi beda-beda memang penghukumannya. Jadi tergantung role-nya masing-masing di tempat dia bekerja. oke Ustadz. Oke. Kalau role-nya sendiri misalkan cenderung kayak fleksibel gitu Ustadz, bukan yang kayak harus berdiri gitu 8 jam tapi By standby. target. Kenapa Ustadz? Iya, by target atau Ya, mungkin kayak sesuai order. ya mungkin by target tapi tetap Hmm. kan Ustadz di kontrak kan tetap tertulisnya mah 40 jam seminggu atau 8 jam sehari gitu kan biasanya kan gitu Ustadz. Walaupun Hmm. walaupun dipahaminya biasanya by target gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Ya, itu harus ditanyakan dulu. Ya. Ah, Contoh seperti kasus kemarin pas COVID kita WFH. Nah, mm, WFH itu kan misalnya tidak mengurangi jam kerja, misalnya 8 jam. Nah, itu memang kalau tidak ada pembatasan, ya kembali ke apa namanya uruf pekerjaan di kantor. Artinya memang 8 jam dia fokus di situ, nggak ada main-main keluar gitu kan. Jadi mm, dia memang di depan, kalau memang kerjaannya di back office ya di nyalain komputer terus selama 8 jam misalnya. Atau mungkin kayak kalau hajat manusiawi boleh ya, tentu saja kalau ke toilet atau makan atau itu pun di jam istirahat seperti itu. Nah, kalau memang kita menginginkan kebebasan atau flexibility, misalnya kalau kerjaan nggak ada, eh, baru 1 jam kerja, pekerjaan nggak ada, kita main game atau ngerjain yang lain gitu kan, atau nah mm. itu perlu izin, ya memang perlu izin. Oke, baik Ustadz. Oke. Eh, itu kalau misalkan untuk menanyakan melakukan kesepakatan gitu atau bertanya apakah kita boleh melakukan aktivitas lain itu apakah harus sampai ke atasan yang tingkat mana Ustadz atau cukup ke supervisor kita saja gitu? Supervisor, ya asal ke supervisor, karena supervisor yang mengerti environment dan uruf ya atau budaya kerja di situ biasanya. Oh, Kalau atasan supervisor langsung bilang, ah udah lagi biasa aja, yang penting lu kerjaan beres misalnya. Nah kayak heeh. gitu berarti nggak ada masalah. Oke, baik Ustadz. Kalau kita naik ke level atas izinnya, khawatir malah jadi masalah. Oh, Karena yang lain sebetulnya urufnya dia biasa-biasa aja, karena kita nanya, malah jadi diperketat. Iya, oh, karena kita nanya malah jadi diperketat dan malah jadi masalah nanti di situ. Malah ada potensi seuzon nanti. Nah, ini anak mau main apa nih gitu kan? Kalau lagi nggak ada kerjaan, nanti malah takutnya ada potensi seuzon dari atasan. Jadi Hasan memang ke atasan langsung, supervisor, yang mengerti budaya kerja di situ dan uruf yang berlaku di kantor tersebut. oke, Gitu. baik Ustadz. Oke, baik Ustadz. Izin lanjut ke topik selanjutnya Ustadz. Ini topiknya tentang Oke, bisnis. Ini ya. dari teman saya nanti eh, Zaki mungkin bisa tanggapan ya kalau misalkan ada yang kurang gitu. Nah ini pertanyaannya gitu, jika bis jika kita punya bisnis gitu Ustadz, kemudian Mm-mm. sudah berjalan 4 bulan, di mana rata-rata per bulannya bisa mengeluarkan biaya belanja sebesar 7 juta.
dan laba kotor bisa mencapai 8,8 juta. Nah, profit bersih bisa mencapai 1 sampai 2 jutaan. Bagaimana cara menghitung zakatnya ya Ustadz? Gitu. Itu sebelum hitung zakat harusnya ngitung bagi hasil dulu itu. Hitung Oh. bagi hasil dulu. Iya, tapi teman-teman udah paham kan hitung bagi hasilnya? Karena profit bulanan itu bukan profit hakikatnya loh, itu revenue. Iya, meskipun sudah jadi karena profit atau tidak kan nanti tergantung laporan ini neraca tahunan. Seperti Hmm. itu. Iya nggak? Kecuali yang project base bulanan atau per 3 bulan, nah itu langsung ketahuan tuh profitnya. Kalau memang dia produk yang dia kita jual harian, ya jual harian atau jual bulanan, biasanya baru ketahuan profit atau tidak di neraca tutup setelah tutup buku. Pada tutup bukunya bisa kapan tuh, bisa 6 bulan atau bisa akhir tahun. Nah itu baru ketahuan. Kalau sekedar operasional ya di apa namanya gross pendapatan masuk dikurangi dengan operasional bulanan itu sebetulnya belum belum net profit itu ya, belum net profit, itu baru revenue. Bisa jadi 3 bulan ini apa namanya untung besar ya, kemudian 3 bulan berikutnya untung sedikit, dan ada expense atau cost yang tidak terduga ya, meskipun ternyata tiap bulan ada profit, ternyata masih rugi, belum nutup tuh setelah setahun karena modal yang dikeluarkan cukup besar kayak gitu. Nah, maka kalau seperti itu berarti akan mengurangi porsi bagi hasil di tahun yang akan datang. Atau opsinya yang sudah terlanjur di sharing, kalau polanya bagi hasil bulanan, revenue sharing, maka harus dikembalikan seperti itu. Ya, opsinya ada dua ya, dikembalikan sebagai core atau mengurangi porsi bagi hasil di periode tahun berikutnya. Nah, kalau memang sudah ada apa namanya ditutup buku akhir tahun, nah baru tuh kita bisa membaca dari neraca perusahaan mana saja yang termasuk aset zakat. Ya, aset zakat tentu saja dia yang pertama adalah liquidity, ya likuiditas dari cash, ya sunduk, ya kemudian eh, hisabat, ya rekening-rekening perusahaan, kemudian khazinah inventory, ya kemudian apa namanya piutang, ya piutang jangka pendek, ya piutang jangka pendek. Nah maka itu masuk pada aset-aset zakat seperti itu. Ah, oke Ustadz. Mungkin dari Zaki ada tanggapan, Zaki? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Salam, salam berkata, silakan, Mas Izin Zaki. tanya Ustadz ya tadi beberapa Hmm, poin ini. Untuk yang pertama itu yang Ustadz tadi sampaikan, ini kan hmm, sebenarnya saya dan teman-teman itu masih kecil-kecilan ya Ustadz ya. Kita beli mitra, ya, kemitraan murah, hmm, habis itu saya ngerjain franchise, operasional. Ya, franchise. waralaba. Hmm, Waralaba. Saya ngerjain oke. operasional semua, mereka cuman modalin, juga ikut saya di dalamnya modalin sedikit gitu ya. Nah, Hmm, kita bagi hasilnya selama ini tuh per bulan itu Ustadz. Jadi yang kejual apa namanya setelah cycle 1 bulan ini kira-kira nanti sisa dari semua udah dana cadangan dan belanja untuk bulan selanjutnya udah disisihin semua. Nah, sisa hmm. dari itu semua tuh nanti yang jadi kita bagi-bagi gitu berdasarkan persentase saham yang kita Full udah dibagi. sepakatin. Dibagi, ha. Nah, Hmm, itu yang saya bingung itu kan kalau yang sampai sekarang saya masih bingung tuh kalau zakat itu kan eh, harus nisab sama haul ya Ustadz ya. Sedangkan kan ya. kita hartanya itu kita sisanya tuh kita bagiin gitu per bulan langsung gitu. Hmm, Berarti kan yang sisa cuma ya Pak ya, buat belanja dan lain-lain. Nah itu iya. yang masih saya bingung gitu. Kapan kita bisa dikatakan berzakat gitu ya, bisa berzakat gitu-gitu. Dan satu lagi Ustadz, mungkin kita nih rencana mau lepas dari waralaba setelah bulan ini, di mana Itu kita berarti bawa kos nama baru. waralabanya, sorry, sorry. Jadi berarti Wah, kos waralabanya nggak dihitung ya? kos Kan ada waralaba biaya, kos awal. iya kos Ah, awalnya. ada hitungannya, ada hitungannya. Di amortize ya, hitungnya per bulan. Amortisasi itu gimana maksud? Ya misalnya beli warna laba misalnya berapa? 20 juta atau 100 juta misalnya.
Nah, Oh, itu dibagi kos setahun. Berarti kan per bulan itu berapa? Nah, itu ah, jadi pengurang tiap bulan. Kalau mau iya. gitu, kalau mau bagi hasil per bulan, diamortize kos waralabanya. Hmm, Nah, oke. Kalau tadi kos waralabanya nggak diperhitungkan, nah itu nggak boleh belum boleh bagi hasil berarti, karena bagi hasil itu setelah modal terkumpul, baru ketutup. dia boleh bagi hasil. Iya, betul. Kan Oh, itu kalau menyalahi aturan. Ya, oke. oke oke. Kalau eh, saya buka-bukaan aja Ustaz ya. Kita tuh awal tuh Hmm. modal sekitar 4 juta lah. 4.500.000. Nah, abis itu bulan pertama tuh Itu buat eh, beli franchise ya. buat beli franchise, abis itu juga beras dan lain-lain, udah semua itu ya, udah semua. Nah, ada Sorry, juga apa franchise-nya itu akarnya apa? Mudorobah kah atau jijarah atau ada eh, royalti nggak? Royalti bulanan atau tahunan? oh enggak, kita cuman sekedar belanja aja ke mereka. Itu aja hubungan sama franchisor ya. Belanja doang, nggak ada Mm, beli merek. nggak ada merek iya, sama harus belanjanya lewat mereka. Seperti itu. Oke. Nah, habis itu tadi kan Ada modal renewal nggak? Renewal apa tuh? subscribe-nya. Oh, nggak ada. Tahunan misalnya? Nggak ada. Nggak ada. Di awal aja ya. Cuman sekedar di awal. Ha. Oke. Nah, itu 4,5. Habis itu seingat saya bulan pertama tuh conclude selesai dapat sekitar saya lupa tapi lebih dari kalau udah di ini ya Ustadz ya, kalau kita nggak hitung sama belanjanya ya, kalau nggak hitung sama belanjanya, katakan laba kotornya itu udah lebih dari 4,5 itu. Nah, Ya, itu pas tengahnya nanti dimasukin ke kos apa dimasukin ke modal? modal, pas Dicadangkan di setengahnya modal. modal. Ha, pas setengahnya modal. Dicadangkan di modal. Ha. Nggak diambil kan? Nggak dibagi kan? Itu kita kita masukin ke bagi Ustadz. Nah, itu salah. Oh, salah situ Iya, ya. iya. Modal itu dijaga, bukan dibagi. Oke, oke, oke. Iya, modal dijaga Heeh. karena nanti dia menentukan kenaiknya nilai saham itu sama Hmm, valuasi valuasi perusahaan. Ya, modal dijaga, aset pun dihitung, diamortize, ya. Atau kalau mau dibagi semua, kalau mau dimasukkan ke kos, ya. apa namanya biaya waralaba tadi, nah itu Hmm, dibagi setahun, ya dibagi setahun. setahun, Oke. misalnya 4,5 dibagi setahun, nah per bulan dipotong kos waralaba sekian, Hmm. seperti itu. Ya. Kalau udah terlanjur dibagi gimana Ustadz tuh? Eh, ya nanti mungkin eh, dikembalikan ya modal awal dulu berapa, masukkan ke Hmm, kas, ya oke. dimasukkan ke kas. Hmm. Oh, berarti Modal ya modal jangan dibagi kecuali oke. teman-teman mau bubar ya mau bubar itu namanya apa tandid ya tandid hakiki atau tandid hukmi. Landed hakiki. Hmm. Oke, 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 oke. Berarti ini terakhir Nah Ustadz untuk mau. zakat ya Hmm, untuk zakat itu teman-teman lihat ini aja kapan nisab itu tercapai oke. dari rekening cash inventory. Nah kalau udah masuk nisab apa namanya perak ya atau Ya. emas terserah mau ikut standar mana di Indonesia sih standar emas ya atau kalau Oke. mau ngacu standar Saudi itu Saudi standar perak ya standar perak tapi lebih aman standar perak sih jadi kita nggak khawatir di akhirat nanti nggak tahunya yang benar standar perak kan kalau kita tunaikan standar emas nah bisa bahaya tuh tapi kalau kita sudah tunaikan standar perak ternyata nanti yang berlaku di hari kiamat standar emas nggak ada masalah aman karena standar Oke. perak dulu lebih preventif ya lebih Hmm, preventif seperti itu. oke. Nah, kalau memang sudah tercapai nisab, maka ditandain bulan hijriahnya ya, bulan hijriah tandain. Nanti tahun depan, apakah nilai itu masih tetap segitu atau turun? Setiap kali turun, maka argo haul itu direset kembali jadi nol. Oke. Ya, jadi hitung mundur tahunnya ulang lagi. Nah, setiap Oke. itu masuk lagi ke angka nisab, maka mulai lagi ngitung haul dari awal lagi. Seperti Oke, itu. siap. Ya. Izin dikit lagi Ustadz ya. Mau maaf Iya, ya Randy ya. silakan. Ini. Jadi kan besok tuh saya masuk, saya dan teman-teman tuh masuk bulan kelima ya.
masuk bulan kelima, dan tadi baru banget kita bagi hasil yang salah ya dalam tanda kutip dari bulan yang keempat kemarin. Berarti apa yang kita udah bagi itu selama 4 bulan ini kita harus balikin lagi dan Senilai modal awal. senilai modal awal. Jadi Iya, selama udah cover 4.500.000, walaupun di tengah-tengah tuh kita ada nambah modal dikit lagi Ustadz, kayak buat beli berarti nambah peralatan. lagi yang dibalikin. Iya, Oke, berarti harus total semua modal yang udah kecurahin ya. iya. Kalau peralatannya habis atau gimana? Apa ada? Ada rice cooker gitu gitu gitu. Jadi aset ya. Kalau jadi Oke. aset nggak usah dibalikin berarti, karena yang Ber- dihitung kan aset. Oke, Hmm, berarti yang sifatnya real aja ya, uang ya. iya, uang. Oke, 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 oke. Siap. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Itu saja. Oke, baik. Oke, Ustaz. Ada lagi? Izin lanjut ke topik selanjutnya, Ustadz. Ini Iya. mungkin masih bisnis. Ini pertanyaannya mungkin dari Zaki juga. Jik, Hmm. ini mungkin singkat aja, Ustadz. Jika pada bisnis kita ingin membayar jasa kepada sebuah vendor atau ke jasa perseorangan gitu, Ustadz. Nah, Misalkan desain gitu ya, untuk buat logo atau semacamnya. Nah, apakah hmm. kita membayar jasa tersebut menggunakan persenan saham dari bisnis kita gitu, Ustadz? Bayar pakai persen saham. Iya, jadi pembayaran jasanya gitu jadinya si vendornya atau si orangnya ini yang mengerjakan ini dapat persenan kepemilikan gitu. Itu apakah boleh, Ustaz? Persentase kepemilikan. Ya, Yang sejumlah penting dengan fee yang tadinya direncanakan gitu, Ustaz. Di kalau jas. nilai sahamnya sudah jelas, tidak goror, boleh, sebetulnya boleh. Kita ini ada dua penilaian ya. Pertama, secara aspek syariah boleh nggak bagi hasil dengan sahamnya itu. Ya, kemudian yang kedua secara maslahat. Nah, kalau secara maslahat tentu saja apa namanya itu nggak maslahat ya kalau bagi pakai pakai saham. Kemudian kalau secara syariahnya bagi hasil pakai saham dilihat sahamnya itu memiliki underlying yang jelas, artinya aset-asetnya itu benar-benar ada atau enggak. Kadang kalau zaman sekarang kan banyak apa sih namanya penggorengan saham ya, penggorengan saham seperti itu. Kalau sahamnya benar-benar real, modalnya ada. Kenapa? Karena saya lihat di lapangan teman-teman itu yang bikin perusahaan meskipun labelnya syariah ya, kebanyakan juga pakai di properti sih kebanyakan. Nah itu ketika bikin akta di notaris, kan KBLI untuk setiap industri itu beda-beda. Contoh kalau di properti itu dia minimal kalau nggak salah 2 miliar atau 1 miliar gitu ya. Nah itu modal yang disetorkan itu fake. Jadi nggak ada. Nah notaris sudah tahu sama tahu. Jadi tulis aja modal 2 miliar. Padahal duitnya itu nggak ada. Nah kalau seperti itu yang dimaksud sahamnya, itu nggak boleh. Karena sahamnya goror. Jadi kalau teman-teman bikin perizinan PT, nanti kan lihat KBLI itu bidang industrinya apa di satu pintu perizinan apa Kementerian apa tuh investasi ya Kementerian Pak Luhut itu ya Kementerian Investasi. Nah itu nanti ada nomor KBLI. Nomor KBLI itu nanti ada ketentuan modal minimal ya modal minimal berapa dan modal yang dipakai untuk operasional itu berapa. Nah itu harus dipenuhi. Kalau itu nggak dipenuhi berarti sahamnya fake ya sahamnya berarti saham bodong ya saham bodong. Berarti pembayaran saham dengan saham yang seperti itu nggak boleh. Tapi kalau sahamnya real, asetnya ada, ya eh, di apa namanya di buku besarnya ada, ya di neraca perusahaannya juga ada sahamnya dan bisa divaluasi, nah, nggak ada masalah berarti bagi hasil secara hukum dengan saham seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menimbang secara maslahat. Apakah proyek yang dikerjakan itu worth it kalau kita bagi dengan nilai saham seperti itu. Ya, jangan sampai nanti merugikan. Karena bisa bagi hasil nggak persentase persentase bagi hasil itu nggak mesti dengan persentase bagi saham. Cukup dengan bagi hasil saja itu bisa. Ya, jadi seperti mudharabah. Mudharabah kan nggak bagi saham, dia bagi hasil, bagi pendapatan. Seperti itu. Oke, Bentar ya, Ustaz. anak saya Ya, Fadal lanjut.
Baik Ustadz. Mungkin saya ada nambah sedikit Ustadz. Jadi Iya, kalau kebetulan kalau konteks dari kasus yang Zaki ini bisnisnya masih ya bisnis UMKM gitu. Itu berarti semua yang Hmm. tadi dijelaskan itu tetap berlaku ya Ustadz ya? Iya, kita harus belajar profesional ya. Sesuai dengan level modalnya. Karena kan Hmm. di Indonesia udah aturannya udah jelas. Untuk level CV, untuk level PT, dan KBLI bidang usahanya itu semua ada limitasi modalnya masing-masing. Nah, itu juga sesuai dengan kemampuannya. Ada yang minimal modal 100 juta, ada yang boleh cuma 10 juta, ada yang harus 2 miliar. Itu harus sesuai dengan ketentuan. Karena pemerintah sudah menghitung resiko. Contoh di bisnis properti, kalau dia nggak megang cash, misalnya di bawah 1 miliar misalnya, nah, maka itu akan berisiko gagal bayar. Ini termasuk ke perlindungan konsumen nanti untuk pengadaan lahan, barang konsumsi itu sudah dihitung resikonya oleh pemerintah. Ya, seperti itu. Oke, berarti banyak Dan, ya ya, Ustadz yang harus dipelajari ya Ustadz ya. iya, jadi bukan mainan nih, bisnis bukan mainan. Oke oke Ustadz. Baik Hmm. Ustadz. Kalau dari saya mungkin sudah Ustadz. Kalau dari Ustadz Abu Takeru, kalau tidak salah ada yang ingin dititip, silakan. Oke, makasih Randia atas kesempatannya. Boleh nanya ke Ustaz Ahmad Sudiana. Alhamdulillah. Ustaz, saya izin nanya. Jadi, Alhamdulillah ya Allah mudahkan untuk dapat profit dari Bitcoin ya dan dari Solana Ya, dan ya. sebagainya juga. Nah, cuman kan Hmm. emang saya tuh pas udah tahu halalnya Bitcoin, Solana, jadi main itu terus Ustaz. Di peluang ngeliatin terus ya. Kalau di masjid saya nggak ngeliat karena itu kan nggak boleh ya Ustaz. Takutnya itu masuk Iya. jual beli. Tapi gini Hmm. Ustaz, saya misalnya Ustaz ya, saya beli seperempat Bitcoin saat Hmm. jadi saya udah nge-setting itu Ustaz. Kalau misalnya Bitcoin harganya lagi 950 juta, saya mau beli gitu. Nah, saya nggak jual beli dulu, tapi saya ke masjid. Nah, pas di masjid kebetulan harga Bitcoin lagi 950 juta. Kan otomatis saya transaksi itu Ustaz. Walaupun saya nggak megang handphone pun itu otomatis saya transaksi pas lagi di masjid. Itu gimana ya Ustaz ya? Apakah Dia termasuk pakai alert ya, pakai alert berarti ya, alert Iya betul. alert. Jadi kalau mencapai batas tertentu, dia auto transaction seperti itu. Iya betul. Itu pas lagi di Ya, masjid saya itunya pas keluar dari masjid tadi misalnya ini pakai limit order betul Ustaz ya. Jadi tiba-tiba oh udah kebeli lagi nih Bitcoin gitu. Itu jadinya nggak ada gimana ya Ustaz? masalah, nggak Nggak ada masalah masalah. ya? Ya, yang dimaksud di mobil jual apa terlarang jual beli di masjid itu ya memang real kita berjualan di area masjid ya, jualan di area masjid. Oh Gitu. gitu. Kalau kalau itu apalagi itu kan di platform ya, di platform yang ya sebetulnya kalau hukum platform itu dijelasin sih di kitab kita para ulama bagaimana masuk majelis akad atau tidak seperti di Oh iya. kitabnya Syekh Dr. Yusuf Subeli. Jadi kalau transaksi online itu batasnya adalah kita masih di window atau di jendela platform tersebut. Kalau masih di jendela atau platform tersebut, maka kita berarti masih di majelis akad. Majelis. Nah, Ya. iya, demikian juga kalau di platform exchange crypto kalau kita kiaskan. Jadi kalau platform itu masih terbuka, ya, masih online, Hmm. dan itu ada di dalam masjid, nah baru itu tidak boleh. Tapi kalau Ya. sudah kita close, ya sudah kita close aplikasi atau kita log out, ya kita log out, maka berarti sudah tidak di majelis Oh akad gitu. lagi, seperti itu. Ya. Baik, Ustaz. Ya, udah dipahami Alhamdulillah. Terus ini Ustadz, saya tuh emang saya mainnya high resiko ya Ustadz ya, karena resiko tinggi, profitnya juga tinggi ya Ustadz. Jadi kami Ya. ngambilnya harian Ustadz, kayak misalnya contoh Bitcoin tuh lagi 890 juta Ustadz. Kami beli nih, Mm-mm. kami beli. Terus pas lagi 940 juta, kami jual. Mm-mm. Itu kan kalau misalnya saya punya satu Bitcoin, berarti kan saya untungnya dapat 50 juta ya Ustadz ya. Tapi jadi pas Mm-mm. dijual, itu tiba-tiba nggak sesuai perhitungan, yaitu ketika dijual untungnya misalnya cuman 35 juta. Karena emang kan harganya naik turunnya sangat cepat ya Ustadz ya. Dalam hitungan Ya, detik ya. pun bisa Mm-mm. gede banget. Apakah itu berarti ketika saya ngejual jadi goror Ustadz? Karena ketika saya ngejual, saya tahu nih, oh ini harganya lagi segini, lagi 940 juta. Saya jual dengan harapan dapat 940 juta rupiah misalnya. Tapi pas dapat, kok dapatnya malah cuma 930 juta gitu. Ternyata dalam hitungan detik pas saya mau mencet oke, itu udah turun 10 juta. Itu gimana ya Ustaz ya? Apakah Enggak sih, goror? enggak.
Oh, Enggak, nggak justru goro ya. yang lebih tepat yang di aplikasi ya. Kalau Hmm. aplikasinya memang sudah berizin, biasa itu dites tuh Hmm. tentang stability timing apa namanya ketika jual beli itu. Buy and Oke. sell-nya itu dia dites. Ya dites apakah presisi atau enggak timingnya. Kalau udah seperti itu nggak ada masalah. Oke, oke. Alhamdulillah. Jadi itu bukan goror ya. Terus ini ada satu pertanyaan dari Randi kalau nggak salah. Jadi kalau saya utang ke Randi misalnya 5 Hmm. juta, terus lupa Ustadz. Aduh lupa, saya lupa, Randi juga lupa. Akhirnya kami tentukan nominal, yang mana nominal tersebut ada kemungkinan lebih tinggi daripada apa yang saya dulu pinjam. Apakah itu masuknya sulh atau riba ya Ustadz ya? Karena emang benar-benar lupa gitu. Kalau sulh itu dia penyelesaian utang piutang tapi dengan penukaran dengan aset yang semisal Hmm. ya yang selain uang. Kalau diganti dengan uang, ya itu sifatnya ini aja prediksi ya, prediksi. Ya, nggak ada Hmm. masalah. Dalam akad tabarru, dalam akad tabarru tidak berlaku riba, tidak berlaku riba. Jadi Oke. andai kata kita lebihkan pun itu malah mustahab hukumnya, ya Hmm. dapat pahala. Gitu. Bahkan Tapi kan kan ini ada, hmm, gimana? Tapi kan ini iya kita bahkan belum kan bayar sama ada, sekali ya Ustaz. Jadi belum tahu, belum ada sama lupa sekali. gitu. Jadi misalnya utang 5 juta, lupa Hmm. bener-bener ngeblank, terus kita gimana ya ini nanti bayarnya, takut kalau misalnya udah tentukan 7 juta. Takutnya itu jadi seakan-akan kayak penetapan bunga 2 juta gitu Ustaz. Takutnya gitu ya. Enggak ya? Eh, enggak, selama taksirannya nggak ngasal ya. Artinya memang Oh. prediksi yang mendekati kebenaran dan Hmm. karena memang si apa namanya debitur ridho saya setuju misalnya selaku debitur untuk menetapkan batas atas. Antisipasi kalau kan bahaya tuh kalau utang kurang belum dibayar kan. Kita Hmm. setuju menetapkan batas atas, artinya yang memang peluang lebih besar dari nilai utangnya itu lebih benar. Nah, itu nggak ada Hmm. masalah. Oh, Selebihnya siap, siap. nanti justru berpahala. Oh iya, Bahkan kata siap. Nabi SAW kan inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik Oh kamu iya. adalah yang membayar hutang dengan yang lebih baik. Yang lebih baik. Oke, siap-siap Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Terus ini pertanyaannya mirip sama yang tadi Randi, cuman dulu saya ingat udah di waktu privat sama Ustadz, kalau Ya. jual beli alat tulis dan juga kursi ke bank konvensional tuh masih boleh ya Ustadz, walaupun kemungkinan besar alat tulis dan kursi kan akan dipakai buat akad riba ya Ustadz. Jadi parameternya apa ya Ustadz yang bikin boleh dan nggak bolehnya gitu? Dia barang tersebut utilitasnya tidak spesifik untuk mendukung transaksi riba. Contoh Oh, kursi, kursi kan bisa dipakai buat tempat duduk satpam, tempat duduk hmm. tamu, tempat duduk macam-macam. Jadi nggak khusus buat apa namanya. Oh, Kecuali kita dikasih tahu ini kursi buat di ruang akad, di ruang oh akad. gitu. Nah mungkin kalau seperti itu beda urusan, beda urusan. Atau kursi CCTV buat gimana Ustadz? CCTV. CCTV. CCTV nggak ada masalah, Oh gitu. Safe, safe, ya, safe. nggak ada masalah. Ya. Contoh yang berkaitan langsung misalnya aplikasi lending, ya aplikasi lending, aplikasi akuntansi untuk banking. Nah itu udah spesifik tuh karena dia akan menghitung bunga, ya akan Hmm. menghitung bunga. Contoh lagi supply eh, apa misalnya, ya tadi formulir eh, pembukaan rekening. Nah itu juga masuk tuh pembukaan rekening. Baik itu di sisi funding ataupun lendingnya ya. Ya Oh khusus ya. untuk transaksi riba, tidak dipakai bisa dipakai untuk kebutuhan yang tidak berkaitan dengan riba yang lain, nah, itu baru nggak boleh. Gitu ya. Kalau yang penyedia jasa internet atau keamanan sistem itu nggak boleh ya Ustaz? Atau masih boleh aja? Boleh aja, karena itu bisa dipakai di semua perusahaan, tidak hanya banking, tidak hanya banking. Jadi misalnya saya apa kerjanya tuh untuk bank, ya Ustaz, untuk bank, tapi di penyedia jasa internet untuk bank gitu Ustaz. Dan juga penyedia keamanan sistem untuk banknya gitu. Itu nggak boleh ya Ustaz? Security, cyber security maksudnya. Ya cyber security tapi emang untuk bank konvensional gitu. Itu Oh nggak nggak boleh ya boleh Ustaz? kalau kayak gitu. Nggak boleh. Oh Kalau saya gitu. nggak boleh. Hmm. Gitu ya. Penyedia jasa internet untuk bank juga nggak boleh ya Ustaz? Kalau jasa internet kan umum ya. Emang kalau di Umum. bank ada yang spesifik.
Oh iya ya. Ha. Kalau keamanan itu spesifik Kalau untuk cyber security itu spesifik, iya tiap bank beda-beda Hmm, cyber iya iya paham, security-nya. paham. Mm. Siap, siap. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, ini ada Randi mau nanya lagi, silakan Randi. Iya, Ya, silakan Mas Randi. punten, Gak izin apa-apa, gak bertanya apa-apa. Ustaz. Emang Ini terkait pertanyaan di awal saya yang terkait yang pekerjaan Mm. yang ditawarkan ke saya itu, Ustaz. Mm. Nah, kan kalau kata Ustaz tadi kan ada masa probation, terus kalau misalkan ternyata persentase yang tadi yang kliennya perbankan itu lebih dari 50% katakan itu berarti keluar gitu. Nah, kebetulan yang Mm. ditawarkan ke saya itu sifatnya kontrak, Ustadz. Nah, saya nggak tahu apakah ada masa probationnya atau enggak. Kalau misalkan tidak ada gitu, dan misalkan di kontraknya ada penalti, sebaiknya saya, ini kan saya sifatnya masih ragu, Ustadz. Apakah saya perlu Ya, klarifikasi ke recruiter, kemudian harus klarifikasi sejelas apa, atau sebaiknya hindari saja di udah berarti belum wawancara ya? saya baru kayak eh, interview pertama gitu Ustadz. Nanti ada Oh, interview berikutnya sih Ustadz dengan iya. user. Iya gini, jadi itu kan sebetulnya objek jasanya kan halal, kemudian role pekerjaannya pun halal. Nggak apa-apa kita mengambil kontrak dulu. Nah, selama masa kontrak, nanti kan baru kelihatan tuh apakah ada yang bersinggungan langsung, memang nggak bisa dipisahkan nih kemitraan dengan bank konvennya, atau memang mayoritas kliennya adalah bank konven. Nah, baru kita bisa menerima. Jadi nggak ada masalah. Kita ngambil kontrak misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau 6 bulan sudah kelihatan, ya, nah kita boleh ngambil keputusan di situ. Kalau ternyata terlarang, maka nggak ada masalah. Kita sempurnakan kontrak selama 1 tahun. Nah, baru kita di situ bisa memilih apakah lanjut atau tidak. Oke Gitu. Ustadz. Untuk harta yang diperoleh, misalkan ternyata oh lebih dari 50% untuk harta yang diperoleh selama kontrak itu apakah jadi haram atau ada persentase? Enggak haram, itu halal. Karena kan itu objek jasanya halal. Yang Oke Ustadz. dosanya itu kan di tahun ya. Tahun halal Oh, ism, tolong menolong dalam dosa. Untuk gajinya nggak ada masalah. oke Ustadz. Jazakallah khair. Ya. Mungkin dari AA, kalau ada yang terakhir sebelum selesai. ya, Sep, ini paling ke terakhir ya nanti ya sebagai Iya. penutup insya Allah. Ini ada titipan dari anak-anak grup tadi, yaitu ini. Oh, Ustaz, kalau nanya tentang apa? Tentang asuransi mah nanti bisa pas lagi mau ini ya Ustaz ya. Pas saya Nggak mau apa-apa ini sekarang. eh, Sekarang juga nggak tapi apa-apa. agak panjang takutnya nanti malah jadi ngelewatin 1 jam Ustaz. Takut nanti Ya, jadi zolim nggak apa-apa. Ustaz. Iya, secukupnya aja. Ya, Fadal. oke. Paling ini Ustaz, simple tentang masalah asuransi itu kalau misalnya ini maaf Ustaz, apa yang terjadi ini apakah sama dengan kasus asuransi syariah ya Ustaz? Misal saya Hmm. punya mobil seharga 200 juta, saya Hmm. jual ke Randi, yang mana saya tahu Randi nggak punya uang 200 juta. Randi Hmm. bisa nyicil, tapi ada juga kemungkinan di tengah jalan Randi nggak bisa melunasinya. Akhirnya saya bilang ke Randi, udah Ran, beli aja nih mobil Arizal 200 juta, pokoknya nyicil. Nanti kalau misalnya di tengah jalan ada suatu masalah nggak bisa bayar atau apapun, nanti bisa kok ditalangin sama asuransi syariah gitu, sama dana-dana tabaru. Itu apakah sama Ustadz kasusnya dengan asuransi syariah gitu? Ini yang contoh simpelnya ya Ustadz. Apakah kasus saya dengan Nandi yang saya nawarin Nandi, udah kan beli aja. Nanti kalau di tengah jalan nggak bisa, nanti ada dana tabaru kok gitu dari asuransi syariah buat bantu kamu ngelunasin. Itu gimana Ustadz? Maksudnya, Apakah boleh? Ustadz bekerja sama dengan asuransi pembiayaan gitu? eh Anggap aja iya dan anggap kalau enggak gitu. Kalau enggak dulu Ya, dan kalau kalau iya iya. nggak ada masalah. Yang penting providernya syariah ya, provider syariah, Hmm. asuransi Oh pembiayaan. gitu. Nah, kalau dana tabaruk, kalau dana tabaruk kan dia dana amanah. Nah, kalau dana Hmm. amanah, kalau di asuransi kan jelas orang-orang yang nyimpen dana tabaruk di situ tujuannya sama dan Hmm. memiliki resiko yang sama. Nah, kalau dana Hmm. tabaruknya bukan dana tabaruk khusus seperti di asuransi, maka nggak bisa. Ya, karena dana Hmm. tabaruk itu amanah sesuai peruntukannya si apa donatur. Contoh di Hmm. masjid aja tuh bisa ada berapa sunduk tuh. Ada sunduk untuk duafa, operasional masjid. Ada juga yang project based seperti pengadaan karpet, AC. Ada juga yang untuk acara-acara tertentu, Idul Kurban, Idul Fitri. Nah, itu bisa dipecah menjadi beberapa sunduk. Nah, itu sifatnya amanah tuh.
Ya, jadi Gitu. apalagi di sunduk yang umum ya. Hmm. Kalau ada itu apa amanah misalnya tiba-tiba ya Ustadz, tiba-tiba Hmm. saya yang udah akad dengan Randi, terus tiba-tiba Randi Hmm. jatuh miskin, kemudian ada Hmm. follower saya jemaah yang nitip uang misalnya 200 juta. Terus saya kasih ke Randi karena Randi miskin gitu ya. Dan otomatis dengan dikasih itu Randi jadi bisa bayar utang ke saya. Itu gimana Ustadz kalau kayak gitu? Apakah no problem? Karena emang Randi emang masuknya miskin dan dana amanah ini untuk orang miskin gitu. Itu gimana Ustadz? Nah, dana amanah itu kan ada prioritas tentu saja ya. Hmm. Penyebarannya kemana? Kalau memang sesuai dengan mandat dari para donatur, Hmm. tentu saja para donatur kan nanti nitipkan dana ke kita tuh dia lihat eh, term and conditionnya. Contoh di Hmm. kita bisa, di ACT di mana Hmm. berapa persennya jelaskan, berapa untuk Hmm. pengelola, disalurkan sekian persen ke sektor apa-apa-apa, itu kan ditentukan. Nah, kalau memang masih sesuai dengan kriteria, maka nggak ada masalah. Siap, siap. Jazakumullah Atau khairan. si donatur tidak memberikan batasan. Yang Hmm. penting umum aja, semua yang berkategori miskin, maka boleh dibantu. Nah, berarti nggak ada masalah. Oke, siap, siap. Iya, Paham Ustaz. Jadi itu ya, asuransi syariah seperti itu ya Ustaz ya. Secara simpelnya ya Ustaz. iya, jadi ya kalau di asuransi syariah kan dia dana tabarunya untuk orang-orang yang memiliki resiko sama. Misalnya Hmm. sesama pengkredit KPR, sesama pengkredit motor. Kalau di asuransi jiwa kan sesama yang memiliki resiko kematian gitu kan. Semua sih resiko kematian ya maksudnya. Sesama yang dia mendaftar di program tersebut misalnya untuk Hmm. warisan kah atau untuk nanti tutup usia atau untuk nanti kesehatan atau untuk nanti pendidikan kan sesuai peruntukannya. Nah, itu dia di dana tabarunya itu di setiap produk insurance itu dia dibikin klaster dan investmentnya pun dibikin klaster-klaster tertentu. Hmm. Seperti itu. Jadi sesuai amanah dari para donatur sunduk tabaruk itu. Siap, siap. Paham ya Ustaz. Nanti kalau nanya berapa harganya mah nanti aja Ustaz ya, pas lagi privat ya Ustaz. Ya, gue Insya tanya. Allah. Siap, siap. Iya. Insya Allah. Ajak Makasih dong Ustaz. keluarganya Ustadz yang lain. Iya. Iya. Yang lain ini belum pada nikah Ustaz ya. Baru saya aja yang Ah, nikah iya. nih. Alhamdulillah. Aduh. Silakan nanti bisa ditutup mungkin udah Ya, 1 jam lebih. baik Ustadz. Mungkin Ya, itu saja Ustadz. Sudah cukup dari saya. udah ya, cukup ya. Ya Ya, Ustadz. baik. Mungkin kita cukupkan sesi konsultasi kali ini. Nah, bila ada tadi, kalau ada penyampaian saya yang keliru, nanti mungkin Mas Randi dapat info di luar. Kok saya dapat kabar Ustaz Ahmad keliru nih. Nah, mungkin bisa disampaikan ya. Saya mohon maaf. Karena memang saya juga kadang lupa, kadang salah penyebutan, kadang seperti apa. Yang bermanfaat mudah-mudahan bisa menjadi, apa namanya, bisa membantu teman-teman semua yang dalam bermuamalah dan disampaikan kepada teman-teman yang lain ya, sebagai dakwah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Saya Ustadz. undur diri ya. Iya.